Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga di Ramadan kali ini kita bisa berpuasa sebulan full. Maknanya kita tidak ada halangan satu apapun. Nah, kita kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, yang mana kitab ini sangat luar biasa. Nama kitabnya adalah Ahkamul Ibadat fil Fiqhil Islami, yaitu kitab yang membahas tentang hukum-hukum atau tata cara beribadah dalam perspektif agama Islam. Kitab ini dikarang oleh dua muallif kitab, dua pengarang kitab. Yang pertama Dr. Jamal Dasuki, yang kedua Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Tatkala saya membaca tadi ada hal yang menarik, yaitu tentang adab qada'il hajah, adab atau etika dalam orang qada'il hajah, atau kita pup atau BAB ataupun pipis di kamar mandi. Ini menunjukkan Islam itu sangat syumul. Apa sih syumul itu? Syumul itu sangat lengkap, dari A to Z diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai kita masuk ke toilet saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tatkala kita potong kuku saja, maka yang dipotong jari mana duluan itu juga diatur. Sehingga Islam itu begitu luar biasa. Sehingga kalau ada orang mengatakan, udahlah jangan sok-sokan, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit apa agama. Enggak. Demi Allah, kalau antum orang Islam yang mengatakan semacam itu, bertaubatlah. Karena apa? Islam itu memang diatur oleh Allah dan Rasulullah itu begitu detail. Kalau seandainya yang diatur Islam itu hanya sholat, puasa, haji, kemudian zakat, maka Rasulullah SAW di dunia ini nggak sampai 63 tahun. Paling cuma 2 SKS sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang Islam itu melalui baginda Nabi Muhammad SAW from A to Z, dari A sampai Z. Ini begitu lengkap dan detail dan tidak ngawur tentunya. Baik, apa ini? Yang pertama kita bahas adab qada'il hajah, tata cara atau etika dalam kita masuk toilet, khususnya kita pup ataupun pipis. Apa yang pertama? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah dukhul birrijal yusra wa khuruju bil yumna. Tatkala kita masuk harus menggunakan kaki kanan, tatkala kita keluar menggunakan kaki kiri. Apabila kita sudah melakukan itu, maka satu, kita beretika. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena hal ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi enak toh, ibadah itu nggak mesti yang ada di masjid saja. Masuk kamar mandi dihitung ibadah. Hanya saja kita mengikuti aturan yang dibikin oleh Rasulullah. Dengan cara apa? Menggunakan kaki kanan tatkala kita masuk di toilet, tatkala kita keluar menggunakan kaki kiri kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, apa? Annal ba'dal ahjar taharatun liqal'in najasa. Tatkala kita masuk toilet untuk pup khususnya, maka kita harus menyiapkan apa? Alat untuk toharoh. Di sini dicontohkan yaitu batu. Karena zaman dahulu barangkali dicontohkan ini pas nggak ada air, sehingga toharohnya harus ada batunya. Berapa jumlah batu yang harus disiapkan? Minimal 3. Dan di sini dikatakan i'datul ahjar, menyiapkan batu itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, batunya harus kering. Yang kedua adalah batunya harus memiliki 3 sisi. Jangan, nggak boleh itu kalau batunya cuma tipis, begitu yang tipis-tipis itu kan ada itu ya, buat lempar-lemparan di air, itu nggak boleh. Batunya emang harus ada 3 sisi. 1, 2, 3. Kalau 4 ya lebih bagus begitu ya. Maka kalau sudah ada batu minimal 3, kalau lebih boleh, maka dia memiliki 3 sisi, maka ini boleh digunakan untuk toharoh. Ini mohon maaf sekali, bukan ini masalah jorok atau apa, memang diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita pup, seandainya kita toharoh karena nggak ada air, kita menggunakan batu. Yang pertama dibersihkan pakai ini, kemudian pakai sisi yang lain, baru dibuang. Baru menggunakan batu yang kedua,
menggunakan sisi yang ini, kemudian sisi yang satunya baru dibuang sampai 3 kali sehingga dipastikan sudah tidak ada kotoran kita di ishtun kita, di pantat kita begitu ya. Oleh karena itulah di Islam sampai bab pup bagaimana cara ceboknya kalau nggak ada batu itu juga digunakan semacam itu. Bagaimana kalau kencing? Kencing kan basah. Begitu juga kencing. Tatkala kencing, ya itu sudah pakai batu. 3 sisi 1 batu. Kemudian diulang-ulang sampai betul-betul 3 batu. Apa maknanya di sini? Kalau kita hendak pup, zaman sekarang kan insya Allah di berbagai tempat sudah banyak air. Sudah ditemukan maknanya pemukiman yang nggak ada air sedikit sekali. Lalu bagaimana kalau kita bertoharo sekarang? Apakah kita harus mempersiapkan batu? Jawabannya tidak. Makna di sini adalah kita harus mempersiapkan apa yang kita gunakan untuk toharo. Kalau zaman dulu batu, zaman sekarang apa? Air. Jangan sampai ini kita sudah masuk kamar mandi, kita sudah pup, ternyata apa? Air kita habis. Minta tolong dong nyalain pompa airnya. Minta tolong dong, ini nimba dulu. Iya kalau ada orang, kalau nggak ada orang, ini kan sulit sekali. Oleh karena itu harus kita sebelum masuk kamar mandi, hendak kita pup ataupun pipis, maka kita harus memastikan alat yang untuk toharo, baik itu air, kalau tidak ada menggunakan batu, maka itu harus sudah disiapkan. Luar biasa sekali di agama Islam kita ini ya. Yang ketiga, Allah yahmilu fi khala ma fihi dzikrullah. Jadi di dalam masuk kamar mandi tidak boleh membawa sesuatu yang ada tulisan dzikrullah. Bukan tulisan Arab, tapi tulisan dzikrullah. Kenapa sih saya bedakan tulisan Arab dengan tulisan dzikrullah? Kalau tulisan Arab, koran-koran di Arab itu juga berbahasa Arab. Kalau kita bawa handphone, ada teman kita dari Arab, nulis WhatsApp-nya juga menggunakan bahasa Arab. Maknanya boleh kita membawa handphone, tetapi kalau ada sesuatu yang dzikrullah kita bawa ke toilet, maka ini tidak boleh. Kita ambil contoh, siapa saja di antara kita pakai gelang, terus di sininya ada tulisan Allahu Akbar, maka tidak boleh masuk kamar mandi. Kalau di sini ada tulisannya Allah, kalung kita, itu juga nggak boleh. Gimana dong Ustadz? Kalau kita ini masuk di kamar mandi, kalau kita taruh luar hilang dong. Inilah. Kadang kita tidak memahami sisi urgen, sisi sesuatu yang betul-betul urgen. Maka kalau kita menggunakan cincin atau tulisan Allah tidak bisa menjaganya, maka jangan. Seperti halnya yang kita soroti sekarang itu, kita itu demen sekali kalau nulis undangan itu mengutip sebuah ayat. Contoh kalau ada di antara keluarga kita ada yang mau nikahan begitu ya. Tulisannya apa? Mohon kehadiran. Tulis wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Seandainya kita mengutip sebuah ayat dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah kita diciptakan apa? Yaitu azwaj, yaitu punya pasangan. Loh, ini kalau habis undangan itu kita serahkan kepada orang yang kita undang, kebanyakan di antara kita undangan itu tidak bisa kita jaga. Oleh karena itu jangan, istilahnya bahasa orang Jawa itu kemelinti, kemenyek, undangan harus ada ini, kalung harus, tidak usah. Jadi apa? Sesuatu yang kita sulit untuk menjaganya kalau ada dzikrullah-nya, jangan. Oleh karena itu nggak usah pakai kalung yang bertuliskan Allah, sebab nanti kalau ke kamar mandi ribet. Kalau kita taruh tas di luar, tas kita hilang. Iya kalau di rumah asik. Kalau ini bawa cincin juga begitu. Begitu juga nanti kalau kita membawa handphone, tetapi handphone kita itu ada Al-Qur'annya. Ini bagaimana Ustadz? Saya ini install aplikasi namanya Quran in Word. Nah, kita bawa Quran for iPhone mungkin ya. Kita install begitu ya. Ini bagaimana, boleh nggak kita membawa handphone kita ke kamar mandi? Kalau kita taruh luar, iya. Kalau kita bawa teman kita atau istri kita, kalau enggak, ini bagaimana? Handphone boleh nggak dimasukkan? Ini jawabannya adalah boleh, dengan catatan aplikasi ini tidak boleh on. Tatkala aplikasi Al-Quran kita ngebuka, maka jangan masuk bawa ini. Karena apa? Fihi dzikrullah. Di dalamnya ada sesuatu yang kita menjadikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Dzikrullah itu termasuk di dalamnya Quran. Tulisan Allah, tulisan baik itu cincin maupun apa, itu dzikrullah. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk kamar mandi, aplikasinya
di close sehingga apa? Ini sudah tidak ada di keruak. Maka boleh kita membawa handphone ke kamar mandi. Berarti apa? Yang tidak diperkenankan adalah apabila membawa tulisan Arab yang ada tulisan Allah atau Nabi Muhammad ataupun itu Al-Quran, maka tidak boleh. Kalau hanya tulisan Arab, koran maupun WhatsApp, maka hukumnya boleh. Itu yang ketiga. Nah, ini yang keempat ini teman-teman, kita akan ada praktek sedikit. Tatkala kita pup, ini mohon maaf ya, saya angkat. Nah, ini bagaimana? Ini al-juzlusu 'alal yusra wa i'timadu 'ala yumna. Kita katakan bersama, ini adalah yumna, ini yusra. I'timad itu begini, i'timad itu menyandarkan. Tatkala kita pup, ini dipakai tumpuan, ini bersandar, ini begini. Maka kalau Anda melakukan semacam ini, pupnya model begini, mendapatkan sunnah. Ustadz, saya ini gemuk banget. Ya, saya juga gemuk ini. Buktinya saya bisa nih. Nih, udah nih. Saya nggak pegangan nih. Kalau Anda sulit, pegangan nih, pegangan kamar mandi atau apa birkah di dalam bahasa Arabnya. Maka ini i'timad, ini dipakai tumpuan, ini bagi begini, maka ini adalah cara pupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kalau kita modal begini, insya Allah kita mendapatkan pahala, yaitu pahala tatbiqus sunnah, mengikuti amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana dong praktek yang di situ tadi sulit? Ya, kita berusaha dulu. Jika kita tidak mampu model begitu, maka sebisanya jongkok seperti biasanya boleh, atau kita duduk boleh. Tetapi kalau dikaji, ada beberapa kajian tentang hal ini, maka perut kita itu bisa plong. Tatkala kita pup model begitu, maka lambung kita itu keluarnya maksimal, sehingga kita tidak ada sembelit, tidak ada apa. Itu hikmah daripada kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, baginda Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Maknanya kalau kita minum sambil berdiri, ternyata apa? Ginjal kita ini sulit memfilter. Nah, kalau memfilter maknanya apa? Penyerapan air itu oleh tubuh kita nggak maksimal. Dikatakan oleh bagian ini kecuali apa? Air zam-zam. Karena air zam-zam itu molekulnya sudah maksimal, sehingga kalau kita konsumsi dalam keadaan berdiri itu lebih baik. Maknanya memang diatur sedemikian rupa sampai pup, sampai minum pun oleh baginda Nabi SAW.